Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus COVID-19. Hari ini saya akan berbagi informasi ya. Kemarin saya sudah perlihatkan bagaimana jika tanaman ya, perbedaan antara tanaman yang berada di bawah naungan pohon atau bangunan atau yang lain sebagainya dengan tanaman yang tidak terkena naungan dari pohon dan lain sebagainya itu. Nah, hari ini kebetulan pas saya ada berada di lokasi yang itu juga ditanami tanaman nilam, dan hari ini juga sedang dilakukan proses pemanenan, sehingga saya akan perlihatkan bagaimana kalau misalnya beberapa tanaman kita yang sudah kita tanam itu tidak dilakukan perawatan secara ekstra, dan yang menjadi media tanam kita adalah media tanam yang banyak pepohonan di sekitaran tanaman nilam kita. Nah, baik, mari kita lihat bagaimana situasi atau model tanaman nilam yang pertama ditanam di bawah naungan banyak pohon, dan kedua tidak dilakukan perawatan secara ekstra rutin dalam pemberian pupuknya dan pengendalian dari gulma itu sendiri. Terima kasih, mari kita lihat. Baik sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, ini adalah situasi dari lahan yang sudah ditanami tanaman nilam itu sendiri. Jadi terlihat ini yang bagian ini sudah dipanen, dan ini yang masih belum dipanen, ada beberapa pohon di sekitaran sini, dan ini tembus sampai hingga di ujung sana. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, kondisi tanamannya ketika tidak dilakukan pengendalian gulmanya, maka dia situasinya akan seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, situasinya akan seperti ini. Kemudian kalau pasca kita melakukan proses pemanenan, tidak dilakukan penyemprotan yang kemudian itu untuk mengendalikan penyakit dari tanaman kita, karena kalau tanaman nilam itu sudah dipanen satu kali, kemudian kita tidak lakukan penyemprotan menggunakan fungisida, maka tanaman nilam kita akan rawan terserang yang namanya penyakit kaki gajah. Nah, ini adalah contoh yang terkena penyakit budok itu sendiri. Dan sebelumnya sahabat-sahabat semua, untuk lahan di sini ini sudah pemanenan yang kedua. Jadi pasca dilakukan proses pemanenan yang pertama, itu hanya dilakukan pemangkasan rumput di sekitaran tanaman nilam yang sudah dipanen, tetapi tidak dilanjutkan lagi dilakukan proses penyemprotan menggunakan fungisida, dan hasilnya beberapa tanaman yang terserang penyakit seperti ini. Kita bisa lihat ini full berapa pohon terserang kaki gajah. Nah, kemudian ini juga sudah terserang kaki gajah. Nah, hampir 40% dari semua tanaman di sini sudah terserang yang namanya budok atau kaki gajah itu sendiri. Sangat disayangkan ketika kita pasca melakukan proses pemanenan tidak diberikan fungisida untuk mengobati luka hasil dari pemotongan atau pemangkasan pada saat kita melakukan proses pemanenan. Sehingga ini menjadi catatan penting buat kita semua, kalau melakukan proses pemanenan selang berapa hari, yaitu mesti dilakukan proses penyemprotan fungisida untuk mengantisipasi terjadinya kaki gajah seperti tadi. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, jadi kita bisa lihat situasinya di sini sahabat-sahabat semua. Ini lahan yang banyak pohon kelapa ya, hampir sudah rapat sekali pohon kelapanya. Kemudian ini juga ada pohon jeruknya ya, yang intinya lokasi ini banyak pepohonan dan kemudian ditanami nilam. Nah, kita bisa bandingkan tanaman yang berada di bawah naungan dari pepohonan ini itu berbeda dengan tanaman yang 70-80% itu tidak terkena naungan. Jadi saya ambil contohnya yang mana ya? Misalnya seperti yang di sini. Nah, ini berapa tanaman yang tidak full terkena naungan dari beberapa pohon di sini. Itu dia pohonnya masih bisa tumbuh seperti ini, sahabat-sahabat semua. Nah, tetapi karena memang tidak dilakukan proses pengendalian gulmanya, maka kondisinya sangat memprihatinkan.
Kemudian kita lihat tanaman yang berada di bawah naungan pohon itu modelnya bener dia subur seperti ini sahabat-sahabat semua, kita bisa lihat. Tetapi ada tetapinya, dia model dari daunnya itu seperti ini ya, daunnya seperti ini. Kemudian kita bisa perhatikan seperti ini lagi, kemudian ini. Nah, jadi tunas yang dihasilkan itu tidak benar-benar rapat seperti kita menanam di seperti lahan perkebunan yang itu tidak ada naungan pepohonan sama sekali. Nah, sehingga tunas yang dihasilkan ini kan terlihat agak jarang-jarang ya, tunas-tunas yang tumbuh di satu pohon tanaman nilam itu. Kalau situasinya seperti ini sahabat-sahabat semua ya, kita bisa lihat ini daunnya sangat tebal sekali dan dia tipis. Kalau dia situasinya seperti ini sahabat-sahabat semua, tetap dia keluar minyaknya, tapi keluar minyaknya dia tidak maksimal. Berbeda dengan kalau misalnya kita menanam tidak berada di bawah naungan dari beberapa pohon yang ada di sekitaran tanaman nilam kita. Dan kalau misalnya situasinya sudah seperti ini, maka panennya juga setengah mati. Kita bisa lihat proses pemanenannya itu masih memilih tanaman nilamnya dari pangkal di mana nilam itu ditanam. Nah, ini karena banyak DP rumput, bingung DP bagunting. Kita bisa perhatikan. Nah, seperti itu. Ini. Nah, jadi sangat disayangkan sahabat-sahabat semua kalau misalnya tanaman dalam kita tidak dilakukan proses perawatan secara ekstra, dan hasilnya juga tentu tidak akan memuaskan kita sebagai pegiat dari tanaman dalam itu sendiri. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya seperti ini. Kalau saran dari saya, bisa media tanamnya itu banyak pepohonan seperti ini misalnya ya. Kita bisa lihat banyak pepohonan kelapa seperti ini, tetapi media tanamnya atau persiapan lahannya itu mesti benar-benar dilakukan secara matang. Artinya bagaimana? Kita proses pengendalian gulmanya itu mesti rutin, dan yang kedua bisa dibuatkan gulutan. Bisa dibuatkan gulutan sekalipun kalau misalnya di lahan contohnya ini atau di lahan sahabat-sahabat semua tidak bisa dimasukkan traktor untuk membuat gulutan, bisa menggunakan cangkul saja di jalur yang kita akan tanami nilam. Itu bisa kita cangkul, kita buatkan gundukan agar supaya kenapa proses pemupukannya juga enak, kemudian proses pengendalian rumputnya juga enak. Plus kalau misalnya musim penghujan datang, tanaman nilam kita tidak tergenang oleh air gitu. Nah, sehingga di dalam kesempatan kali ini saya bisa memberikan saran kepada sahabat-sahabat semua, bukan hanya tanaman kelapa seperti ini ya. Ini berapa kalau di sini ini tanamannya adalah tanaman kelapa. Tetapi kalau misalnya itu tanaman coklat, saya sangat sarankan untuk melihat media tanam yang benar-benar itu bisa mendapatkan sinar matahari baik itu 70 sampai 80% gitu. Karena sangat sayang kalau misalnya kita sudah capek menanam nilam, kemudian tanaman nilam kita itu tidak maksimal dalam proses pembentukan dari minyak asiri yang nantinya akan dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya sudah tipis kayak begini kan sangat sayang, kita sudah melakukan proses perawatan mulai dari penanaman, kemudian kita perawatan, tetapi hasil yang diperoleh tidak semaksimal ketika kita menanam yang di lahan tidak ada naungan, diberikan nutrisi atau diberikan pupuk secara rutin, sehingga tentu hasilnya akan berbeda dengan situasi yang seperti ini. Nah, jadi tetap ya sahabat-sahabat semua, saya ulangi, sekalipun kondisinya seperti ini tetap ada minyaknya ya, tetap ada minyaknya. Tetapi mau panen situasi seperti ini juga sangat kewalahan lah kita ya, sangat kewalahan. Yang sebenarnya untuk mengendalikan gulma ini kalau tidak mau memakai cap 5 jari ya, bisa kita gunakan Gramoxone atau Prima X atau obat lain ya, obat lainnya yang itu adalah obat pembakar saja, supaya gulmanya bisa dikendalikan dan proses pertumbuhan dari tanaman nilamnya juga bisa maksimal gitu. Nah, jadi ada dua catatan sahabat-sahabat semua dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, tadi saya ulangi, kalau misalnya pasca melakukan proses pemanenan sangat disarankan untuk
menyemprotkan fungisida di tanaman kita yang tujuannya agar supaya tanaman nilam kita tidak terserang kaki gajah atau budok itu sendiri. Dan kedua, media lahan yang kita akan tanami mesti diperhatikan sebenar-benar mungkin. Kalau misalnya memang itu banyak naungan pepohonan, maka perlu persiapan lahan yang matang agar supaya pemberian pupuk, pemberian nutrisi kepada tanaman nilam kita itu bisa maksimal. Sehingga proses pembentukan tunasnya tidak jarang-jarang seperti ini, sahabat-sahabat semua, dan daunnya bisa setebal yang kita harapkan dan bisa menguning seperti yang kita inginkan. Nah, jadi dua informasi ini untuk sahabat-sahabat semua. Kemarin saya sudah perlihatkan juga ada satu contoh tanaman yang hanya ternaungi pondok pada saat sore hari. Itu daunnya juga mirip dengan ini, daunnya tebal-tebal seperti ini, dan itu sangat berbeda dengan tanaman nilam yang tidak terkena naungan sama sekali gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih. Ini dua catatan penting buat kita dalam melakukan budidaya tanaman nilam. Nah, ini tadi ini hasil panenan kita. Ya, ini hasil panenannya. Kemudian ini masih belum dikumpulkan, dan yang sudah diangkut, berapa yang sudah diangkut, Ri? 8 kental. 8 ikat. Jadi yang sudah diangkut 8 ikat itu hanya di bagian sudut sana aja. Yang kita lihat tadi yang sudah dipanen. Ya, 8 ikat. Nah, ini kita prediksikan bisalah satu sulingan. Sekalipun kondisinya seperti ini, itu bisa satu sulingan, dan mudah-mudahan dengan situasi seperti ini bisa mendapatkan hasil produksi minyak atsiri maksimal. Kita doakan. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi ini tadi informasi dari saya, pengalaman saya, beberapa hal yang saya pernah alami, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua sebagai pegiat petani nilam di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kita sebagai petani nilam itu mendapatkan harga yang sesuai dengan hasil keringat yang kita keluarkan dalam memelihara tanaman nilam kita itu sendiri. Terima kasih, saya Setio Prayogo. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai petani nilam di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.